Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya NJA dalam pembahasan New Digital Technologies ya, khususnya tentang Big Data dan AI. Nah, dan apa pula hubungannya antara kedua hal tersebut ya. Baik, pertama kita bahas mengenai Big Data ya. Kalau kita terjemahkan sebagai data yang big, besar ya. Bagaimana konsepnya? Big Data ini adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar ya, yang volumenya sangat besar, kemudian kompleks dan juga terus bertambah, sehingga tidak mungkin kan kalau kita olah dengan cara tradisional seperti itu. Nah, analoginya kalau data kecil contohnya ya, kita punya catatan belanja harian ya, satu hari itu catatan, itu data kecil. Bagaimana kalau kita kumpulkan dalam beberapa tahun, itu kan data besar, itu baru satu orang. Bagaimana dengan catatan belanja sekian juta orang? Nah, itu apakah mungkin untuk diolah secara tradisional? Kan enggak gitu ya. Nah, kalau big data ini ya tadi ya, seluruh transaksi misalkan jutaan pengguna dari satu marketplace ya, misalkan Shopee lah seperti itu. Nah, itu kan tidak mungkin diolah secara tradisional ya. Itu adalah big data. Nah, kita ke evolusi ya, evolusi data. Kalau dulu ya, data kan masih sedikit ya, masih kecil dan juga terstruktur kayak gitu. Contohnya kayak data di Excel ataupun memang database sederhana. Nah, kalau sekarang data bisa bersumber dari mana aja ya, kita bisa ambil dari media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak banget ya, bisa kita ambil dari Meta, dari X, dari Thread ya, banyak sekali. Kemudian bisa kita ambil dari data tertanam di IoT ya, kemudian bisa berupa video, gambar, kemudian dari aplikasi ya, kemudian dari ini marketplace ya, transaksi online itu juga bisa ditarik datanya menggunakan ya. Inilah ya yang mendorong lahirnya atau adanya big data ya, karena data sekarang bisa bersumber dari mana aja. Nah, tentang big data ya, ini karakteristik tentang big data ini identik dengan V ya. V-nya apa aja? Ada 7 nih ya, bahkan disebutkan ada yang 10. Nah, tapi yang sering disebutkan adalah ini. Pertama, V, volume ya. Volumenya sangat besar ya. Ya, contohnya kayak data pengguna TikTok ya. Itu baru satu media sosial. Bagaimana kalau dikumpulkan dengan media sosial lainnya gitu ya? Itu berapa banyak datanya? Itu banyak sekali kan ya. Kemudian V kedua yaitu velocity ya. Datanya mengalir sangat cepat ya, tentu persekian detik ya, itu datanya akan terus bertambah ya. Contohnya kayak data live streaming atau transaksi secara real time ya, itu pertambahannya tidak mungkin 1-2 ya, gitu, banyak sekali. Kemudian tentang variety ya, variasinya sangat beragam jenis datanya ya, tidak hanya berupa teks ya, bisa berupa gambar, video, audio kayak gitu. Kemudian tentang variability ya, datanya ini bisa berubah-ubah ya, enggak statis seperti itu. Contohnya kayak tentang trending topic ya, misalkan di X kayak gitu. Nah, itu kan selalu berubah-ubah ya. Misalkan di hari ini ada isu apa, nanti akan ditempa lagi dengan isu lain dan seterusnya seperti itu. Kemudian tentang veracity tentang kebenaran datanya ya. Dan data yang ada di media di dunia maya itu ya, ada data yang benar ya, yang memang fakta yang memang ini disebarkan, ataupun memang yang ada yang iseng ya, ingin menyebarkan isu-isu yang tidak benar atau hoax seperti itu. Tidak semua data itu benar. Kemudian tentang value. Nah, data yang sedemikian banyak itu bisa menghasilkan sebuah value atau nilai kalau dianalisis kayak gitu ya. Misalkan contohnya dari data transaksi ya, kalau dianalisis bisa menghasilkan rekomendasi produk kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu tentang visualization ya. Datanya setelah dianalisis bisa disajikan tentang penyajian data ya. Contohnya bisa berupa dashboard analitik. Selanjutnya ya,
bagaimana tentang jenis pengolahan big data yang banyak tersebut. Yang pertama, batch processing data ya, datanya dikumpulin dulu gitu ya, terus disimpan, kemudian diproses atau dianalisis seperti itu. Contohnya kayak laporan penjualan bulanan, itu kan dikumpulin dulu tuh dari berbagai sumber, kemudian dibersihkan, kemudian dianalisis, kemudian disajikan seperti itu. Nah, ada juga tentang stream processing data ya. Nah, ini kalau data ini tentang data yang real time ya, data masuk langsung diproses seperti itu. Contohnya kayak notifikasi transaksi bank. Nah, itu kan transaksinya baru dilakuin nih, tapi langsung masuk tuh notifnya kayak gitu. Kemudian rekomendasi video atau YouTube gitu ya, itu kan baru di-upload langsung muncul seperti itu. Nah, kemudian tentang evolusi fakta ya, fakta mentah yang digunakan untuk kebijakan pengambilan keputusan ya, berawal dari data ya. Awalnya data dulu nih, atau fakta mentah yang memang belum dilakukan analisis. Nah, setelah dianalisis akan menjadi sebuah information yang bermakna digunakan dalam mengambilkan keputusan ya. Ini berawal dari sini ya. Datanya ini fakta mentah, kemudian nanti dianalisis, outputnya berupa informasi. Nah, informasi ini akan menjadi sebuah insight atau pengetahuan atau knowledge ya. Knowledge ini akan menjadi acuan sebagai kebijakan dalam mengambil keputusan. Ini teori tentang DIKW ya, DIKW ya. Contohnya kayak ada data mentah atau fakta mentah 100 orang membeli kopi. Itu kan fakta mentah nih, belum diapa-apain. Kemudian kalau dianalisis gitu ya, dari 100 orang yang membeli kopi tersebut, dicari tahu gitu ya, itu belinya banyak yang membeli itu pas waktu kapan sih kayak gitu. Dan setelah diproses, nah menghasilkan ini ya, kopinya ini paling banyak yang beli, paling banyak dibeli itu di pagi hari. Oh, ini menjadi sebuah insight-nya. Kopi laris kalau di pagi hari. Nah, maka knowledge-nya itu ya. Ini sebagai knowledge ya untuk mengambil keputusan. Maka setelah diketahui bahwa kopi itu larisnya pagi ya, udah kita buka promo di pagi hari aja, karena pasti bakal banyak yang beli kayak gitu ya. Ini wisdom ya, kebijakan dalam mengambil keputusan. Nah, contohnya contoh big data di dunia nyata ya, bagaimana penerapannya ya. Pertama ada kayak Netflix ya. Nah, itu data-data yang terkumpul ya di Netflix bisa dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi film. Kemudian data dari Google Map, nah itu juga bisa diolah, diketahui polanya gitu ya, untuk prediksi macetnya di titik mana, di jam berapa gitu ya. Kemudian data-data Gojek atau ojek online gitu ya, Grab dan sejenisnya, bisa digunakan untuk menentukan tarif dan drive terdekat. Kemudian data-data di e-commerce ya, bisa menentukan ya produk yang mungkin customer suka, yaitu berdasarkan data yang pernah kita cari, yang pernah kita beli seperti itu ya, dan banyak contoh lainnya. Lalu apa peran big data? Tadi ya, digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bisnis by data ya, berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan data-data yang banyak tadi ya. Juga untuk memprediksi tren apapun ya, kayak penjualan atau yang lainnya. Kemudian untuk personalisasi layanan ya, ataupun untuk meningkatkan efisiensi personalisasi. Nah, yang kedua kita ke AI ya, Artificial Intelligence ya. Ini mungkin kalian sudah sangat sering mendengar dia ya. AI ini adalah kemampuan komputer ya untuk meniru ya kecerdasan manusia dalam berpikir dan bertindak, tentunya dalam hal logik aja gitu ya, tidak termasuk tentang intuisi atau kayak perasaan gitu, enggak ya, dia enggak masuk ke situ, tapi ini sekedar logiknya aja. Nah, mengapa sih AI ini dibutuhkan? Pertama ya,
Karena tadi data kan semakin kesini semakin banyak, dan tentunya penanganannya ini ya semakin kompleks dan tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional atau manual. Dan juga sekarang yang namanya teknologi komputer itu kan semakin canggih gitu ya, dan juga manusia maunya apa-apa tuh praktis, cepet ya. Manusia ingin mesin itu berpikir seperti manusia gitu, pengennya kayak pekerjaan kita tuh digantiin aja lah sama mesin kayak gitu. Untuk apa ya? Untuk mempermudah pekerjaan kayak gitu. Kemudian tentang kategori AI ya. Pertama ya, AI ini berpikir seperti manusia. Tentunya tadi logika ya. Kemudian berpikir rasional. Nah, ini dia ditekankan, dia berpikir rasional seperti manusia. Hanya sekedar rasionalnya aja. Dia tidak berpikir tentang intuitif atau by perasaan, tidak. Kemudian bertindak seperti manusia. Berpikir dan bertindak seperti manusia. Dan bertindak secara rasional ya. Contohnya kayak chatbot ya. Chatbot ini bertindak seperti manusia ya. Kita bertanya, dia menjawab kayak gitu. Kemudian tentang sistem rekomendasi, ini bertindak secara rasional gitu ya. Memang sudah ditanam tentang logiknya kayak gitu. Lalu tentang pendekatan AI ya. Kalau pendekatan secara ilmiahnya ya, dia memahami ya, si AI ini memahami kecerdasan manusia ini secara ilmiah. Kalau secara teknik, bagaimana si AI ini menyelesaikan masalah yang memang terjadi, masalah nyata seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita flashback ya tentang history dari si AI ini munculnya sejak kapan sih ya? Apa sih yang latar belakangi kayak gitu? Nah, jadi si AI ini bermula dari gagasan menciptakan sebuah mesin ya yang mungkin ya bisa berpikir secara manusia kayak tahun 40-an ya. Dikembangkan ya model neuron ya, jaringan buatan ya, jika bakal jaringan saraf tiruan. Kemudian tahun 50-an, nah Alan Turing. Nah, kalau kita bicara tentang si AI ini, pasti tokoh yang sering disebut adalah si Alan Turing ini ya. Si Alan Turing mengenalkan Turing test ya, untuk menguji apakah mesin dapat berpikir secara atau seperti manusia, seperti itu. Selanjutnya John McCarthy ya, ini juga sering disebut nih ya, memperkenalkan istilah artificial intelligence pada Dartmouth Conference ya, itu yang menjadi awal lahirnya AI sebagai bidang ilmu. Ini diperkenalkan nih awal kalinya gitu ya. Nah, itu sejarah dulunya gitu ya. Bagaimana tentang perkembangannya ya. Nih era awal si AI ini ya, tahun 50 sampai 70-an. Nah, ini emang penerapan pertamanya itu untuk game ya. Untuk game, untuk pemecahan masalah dan pembuktian tentang teorema. Kemudian di tahun 70-an dia sempat redup ya. Perkembangan AI ini melambat. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi dan juga tingginya ekspektasi. Ya, ekspektasinya tinggi nih, ternyata tidak sesuai kayak gitu. Nah, kemudian tahun 80, nah ini bangkit lagi dengan adanya sistem pakarnya. AI ini mulai digunakan dalam sistem pakar atau expert system ya, untuk membantu dalam pengambilan keputusan ya. Jadi mengambil keputusan dengan bantuan mesin seperti itu. Nah, tahun 90-an sampai 2000-an lah gitu ya, muncullah mesin learning ini ya. Jadi si komputer ini mulai belajar dari data. Nih, data-data yang ada kemudian diolah seperti itu. Ini ditandai tahun 97 nih ya, ada Deep Blue mengalahkan juara catur dunia ini. Ditandai dengan ini nih ya. Ini. Si Deep Blue mengalahkan juara catur dunia. Dan terakhir ya tahun 2010-an sampai dengan sekarang ya, AI berkembang pesat nih ya dengan adanya big data nih. Jadi si AI ini dikasih makan tuh big data ya, dari data yang banyak tersebut gitu, dia belajar kayak gitu. Dengan ada big data dan juga komputasi modern melahirkan teknologi ya seperti penggunaan chatbot ya, kemudian mobil otonom, ada AI generatif kayak ChatGPT
ChatGPT, kemudian Gemini, ada Black Box AI, dan macam-macam lah seperti itu. Kemudian perspektif AI ini ya, sudut pandang kalau kita lihat dari kecerdasan ya. AI ini adalah mesin yang bisa meniru manusia gitu ya. Kemudian kalau dari sisi penelitian ya, ini tentang ilmu ya, kemampuan si mesin atau komputer. Kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, AI ini adalah sebuah solusi masalah untuk bisnis, karena banyak sekali di dunia bisnis ini menggunakan bantuan AI. Kemudian kalau dari sisi pemrogram ya, seorang pemrogram ya ini digunakan ya, atau identik dengan algoritma dan juga problem solving ya, pemecahan masalah. Dan contoh penerapan AI saat ini ya, ini kita tidak asing lah ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa digunakan untuk face recognition ya, bisa ditanam dalam perangkat ataupun beberapa aplikasi. Memang sekarang ada beberapa untuk enkripsi yang menggunakan face recognition ini. Kemudian adanya Google Assistant, adanya AI generatif kayak tadi ya si ChatGPT. Kemudian di bidang industri ya, contohnya adanya mobil otonom ya yang bisa self driving ya, yang dia bisa mengemudi tanpa ada orangnya kayak gitu ya. Kemudian ada robot industri, jadi produksi dibantu dengan robot. Kemudian di dunia bisnis ya, adanya ya penggunaan chatbot ya untuk customer service ya. Jadi tidak perlu customer service banyak-banyak ya, dibantu aja sama si chatbot ini. Kemudian untuk rekomendasi produk juga seperti itu. Nah, ini ya tentang contoh-contoh penerapan AI saat ini. Nah, lalu apa sih hubungannya antara big data dengan AI ya? Nah, kalau kita pahami dari tadi itu ya, big data itu sebagai bahan bakarnya si AI. Karena si AI tadi kan dia sempat meredup ya. Kenapa? Karena memang datanya belum banyak, belum punya makanan dia nih. Setelah munculnya si big data ya, dia sebagai bahan bakar, ini makanan dari si AI ya. AI ini bisa belajar dari big data kayak gitu. Nah, AI ini mesin pengolah. Jadi tanpa big data AI nggak bisa belajar ya. Dan si big data pun ya, kalau nggak ada si AI ya dia nggak bisa jadi apa-apa, karena nggak ada yang mau pelajari ya, nggak akan menghasilkan value, nggak ada yang menganalisis kayak gitu ya. Contohnya dari jutaan transaksi yang dikumpulkan menjadi big data gitu ya, itu kan kalau dipelajari oleh AI ya, dianalisis polanya akan menjadi sebuah value, yaitu rekomendasi produk kayak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, big data sama AI ini adalah inti teknologi digital modern ya, teknologi digital saat ini ya. Dan big data ini menyediakan data dalam jumlah yang sangat besar, dan AI ya mengubah data menjadi keputusan cerdas dan bijak gitu ya, keputusan berbasis data. Dan keduanya ini digunakan di mungkin hampir semua sektor ya, di bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lainnya gitu. Nah, oke, baik, sampai situ ya pembahasan kita tentang teknologi saat ini ya, tentang big data dan AI. Nah, mungkin saya mau bertanya, apa ya, mungkin kan kalian suka dibantu sama AI gitu ya, coba sebutkan ya salah satu aja bagaimana AI membantu dalam kehidupan kalian nih, untuk apa ya, tolong jawab di kolom komentar. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya tutup pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.